Shalom saudara, kalau sudah mendengarkan suara gembala hari ini, maka kita sedang merayakan yang disebut Palm Sunday. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali, bersama dengan induknya, dan bagaimana orang-orang sederhana kenali Yesus. Tetapi tokoh-tokoh agama dibutakan dan tidak mengerti. Dan siapa Yesus itu paling top? Mereka berkata, Nabi Yeshua dari Galilea. Dengar deh saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mau berbicara sedikit tentang keledai beban yang muda itu. Ketika sampai Betfage, maka Yesus memanggil kedua muridnya, pergilah dan kamu akan menemukan seekor, yaitu keledai betina, dengan anak daripada keledai itu yang belum pernah ditunggangi, lepaskanlah. Dan kalau orang bertanya kepadamu, kenapa dilepaskan? Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Maka siapa yang mendengar hari ini, saya mau beritahu Tuhan mau pakai saudara. Ya, kenapa sih? Kok kurang keren kan? Kalau naik keledai, kita harus tahu bahwa raja-raja pada zaman dulu itu, kalau dia naik keledai, dia datang dengan maksud damai. Dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa tentara, dia datang dengan maksud damai. Tapi nanti Wahyu 19, dia akan datang dengan mengendari seekor kuda putih dengan maksud untuk menghakimi. Kita lihat di mana-mana antikris, di mana-mana anti kebenaran ada di mana-mana. Tapi saya mau bicara sedikit tentang domba itu, karena dikatakan dalam Sakaria pasal 9, lihat hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab rajamu datang. Dia adil dan jaya, ya. Adil itu righteous, dia itu benar, ya. Having salvation, namanya Yesus Yasa itu dari kata Yasa adalah juru selamat, ya. Dia lemah lembut, dia meek and lowly, rendah hati, mengendari seekor keledai beban yang muda. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu keledai itu menggambarkan manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu sudah nggak bisa diatur, keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk dan komplit. Saudara jangan tersinggung, saya bicara tentang diri saya sendiri. Tetapi kita harus tahu bagaimana. Saya bayangkan ini, kalau saya jadi sutradara bikin film, maka ketika keledai yang muda ini dia berkata, kita tahu dalam Keluaran pasal 34 ayat 20, harga keledai ini mahal. Kenapa? Dia harus ditebus oleh seekor domba. Dan seekor domba itu gambaran pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau ada narasinya gitu, saya katakan bahwa si induknya berkata, nak, ini penciptamu, ya. Sebab kita tahu keledai itu, berapa banyak orang itu terluka karena keledai dicatat oleh London Times. Saudaraku, makhluk yang keras kepala suka melawan, persis seperti manusia lama kita. Perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin, itu righteousness adalah yang, domba, dan wo itu aku. Saudaraku, perhatikan ada sudut tajamnya itu. Saudara tahu siapa yang mengaku Yesus dan menusuk Yesus? Itu kita. Kalau kita, aksi aku ini menundukkan diri bahwa sang domba, maka saudaraku, itulah kebenaran. Kebenaran seseorang, dia adalah Yesus Kristus. Sesuaikan dirimu di bawah sang domba, itulah pemerintahan kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa harus dibunuh, ya. Sebab dia masuk itu saudaraku menggenapi, yaitu janji Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, pasal 9 dan selanjutnya. Bagaimana seorang yang tidak bersalah harus dibunuh. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Taruh dirimu, bertobat di bawah anak domba. Itu yang saya lakukan 43 tahun yang lalu. Dan saya mengalami anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dan berkuasa di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari warga kerajaan. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan yang baru. Saya percaya kita semua di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang sudah Tuhan beri buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang setia. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. Your hand at the time with every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Thank you, Lord. Let's sing it together. Everything possible. Everything possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho, and my walls are all crashing down. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail.
'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things, Jesus. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Oh, Jesus, we worship you. We worship you. Nothing's possible with you. You can do all things. Oh, Jesus, we praise your name. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. For with God, nothing shall be impossible. Sama-sama nyanyikan. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. So I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never
never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never win. You can do all things. But fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never win. I know you never win. I know you never win. Oh, Jesus, you never win. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah Tuhan gagal dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami mau memuji Engkau. Kami mau melompat, kami mau menari bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau sama-sama katakan, amin. Sebab kami tahu Tuhan, mujizat-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Amin. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubah-Mu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh. Wow, oh, oh. Sama-sama nyanyikan. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Kami tak peduli Tuhan, ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubah-Mu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Asal ku jamah saja jubah-Mu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Asal ku jamah saja jubah-Mu, ku akan sembuh, ku akan sembuh.
mujizat pasti terjadi. Oh Jesus, sebab Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Sekali lagi nyatakan, Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Come on, asal ku jamah saja cobamu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Asal ku jamah saja cobamu, ku akan sembuh. Amin, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Asal ku jamah saja jubahmu, kami mau nyanyikan dengan iman Tuhan. Yes. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Katakan mujizat, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi nyatakan, mujizat pasti terjadi. Oh, ya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Yes. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang hidup di dalam setiap kami. Mari nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, oh. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu.
tinggikan namamu Yesus. Siap menari bagi Tuhan, amin. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku, Kau yang hebat Tuhan. Are you ready? Come on! Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Kau raja di atas segala raja Tuhan. Ajaib dan perkasa, Tuhanku yang hebat, Kau Allah yang hebat. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, kami bersorak Tuhan. Amin. Berapa banyak dari kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Tuhan Yesus disenangkan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang terlalu besar buat hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang buktikan cintamu pada setiap kami Tuhan. Engkau membayar setiap kami dengan hidupmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya penebusanmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur sebab sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh Tuhan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan
membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku hanya Kau tempat kami berharap, Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat. Hanya Engkau Yesus, tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu kami akan terbang bersama-Mu Tuhan, tinggi di tengah badai hidup. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi.
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu kami akan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami adalah Kristen Raja Wali Tuhan. Saat badai ada di hadapan kami terbang lebih tinggi. Dengan kuat dan kuasa yang daripada Tuhan. Dengan sayap-Mu Tuhan, karena Engkau pertolongan kami. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau yang kami nanti-nantikan. Tugas kami hanya berserah kepadamu.
dan Engkau menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang setia di dalam hidup kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada Tuhan. Dan setiap apa yang hamba-Mu sampaikan penuh dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga ini bukan sekedar perkataan yang biasa. Ini bukan sekedar khotbah yang biasa. Tetapi ada urapan dan kuasa yang dari Tuhan. Amin. Memampukan, melegakan, melepaskan, membebaskan, meneguhkan setiap kami. Bahkan setiap kami mendapatkan peneguhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom. Sepertinya pada puasa ya ini ya. Shalom. Belum pada makan kah? Aduh, sepertinya sama. Puji nama Tuhan, kita masuk di dalam bulan yang keempat dan Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan pelayanan kami, di dalam kehidupan pelayanan di gereja ini, dan saya percaya terutama buat jemaat Tuhan di tempat ini pasti mengalami perkenanan dan kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Sekalipun dunia resesi, sekalipun katanya 2023 gelap, tetapi terang kasih Tuhan mengangkat kita naik, tidak turun. Dengan sayapnya Tuhan kita kuat, kita menghadapi badai, kita terbang mengatasi setiap badai. Kita orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Ya, senang sekali minggu ini karena melihat bagaimana Tuhan bekerja. Sebenarnya ada hal yang kami tutupi dari saya dan istri tutupi dari rekan-rekan pengerja di tempat ini. Karena awalnya gedung ini tidak dapat diperpanjang sekalipun kita punya uang. Sebenarnya seperti itu. Sudah ada statement dari pemilik ruko kalau memang mau disewa. Dia bilang begini, kalau kita tidak sewain sama gereja, kita bisa sewain dengan harga yang lebih mahal. Kita mungkin bisa sewain dengan harga 1,5 kali lipat, bahkan 2 kali lipat katanya kayak gitu. Dan kami tidak mau sewain cuma setahun, apalagi gereja ya mengalami kesulitan kayak gini, susah juga untuk mengumpulkan uang. Kami tidak maulah ngurusin yang seperti itu. Tetapi minggu lalu, waktu kita hari Senin lalu tepatnya, waktu kita berdoa di dalam doa pengurapan, Tuhan ngomong, kita kurang minta. Dipikir innalillahi. Tuhan bilang, kamu kurang minta. Gereja ini kurang minta. Lalu Tuhan bilang, ayo minta lagi yuk, minta lagi. Sampai pada saat doa pengurapan itu, istri saya berteriak, itu bukan maunya dia. Karena dia bilang di dalam hatinya, ya Tuhan, aku cuma minta gereja bisa diperpanjang. Aku cuma minta gereja bisa diperpanjang. Dia ngomong itu terus di dalam hati. Tapi Tuhan gerakkan, Roh Kudus gerakkan dia untuk ngomong lebih kuat lagi. Dan waktu dia mencoba untuk menahan itu, tanpa dia sadari dia berteriak dengan sangat kencang untuk bayar gereja. Itu bukan supaya jemaat dengar. Terus tergerak, terbeban. Sebenarnya gereja butuh dibantu. Tidak seperti itu. Ya walaupun sesungguhnya butuh dibantu, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan cukup. Tuhan yang akan cukupkan semuanya. Istri saya teriak-teriak, dia bilang, Tuhan mau bayar gereja, Tuhan mau bayar gereja. Ya kalaupun punya duit, kalau orang yang tidak mau sewain, mau buat apa? Tidak bisa juga. Tetapi hari Jumat kemarin, sekitar jam 11, jam 12, istri saya, WA saya, dia bilang, ini yang punya ruko nge-WA. Katanya, jadi gimana untuk perpanjangan? Kapan kita akan bahas untuk perpanjangan ini? Kita tidak usah ngomong masalah bisa bayar dulu lah ya. Karena kalaupun bisa bayar, punya uang, kalau tidak ada izin dari yang punya ruko, tidak bisa disewa juga, percuma juga kan gitu. Tetapi kami melihat bagaimana Tuhan bekerja step by step, by proses.
Tuhan mengerjakan dengan cara-cara yang heran dan ajaib. Waktu kita minta, dia mendengar. Waktu kita berdoa, dia menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Waktu istri saya berteriak, dia minta, Tuhan bisa bayar gereja, bisa perpanjang gereja. Tuhan sudah buat step awalnya. Bisa nih bilang. Makanya saya mau bilang sama kita semua yang ada di tempat ini, ayo kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan kasih kita kemampuan. Minta Tuhan kasih gerejanya kemampuan. Setelah ada satu step di awal untuk bisa memperpanjang, kita juga dapat kemampuan dari Tuhan untuk juga bisa memperpanjang. Amin. Melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Tadi pagi, saya sebenarnya di hari Sabtu, Jumat kemarin setelah saya pulang dari gereja, saya mempersiapkan khotbah minggu, saya buat PowerPoint, lalu jam 10, jam 11, saya selesai buat PowerPoint, saya kirim ke email saya, dan hari Sabtu, saya ada pelayanan memang jam 3 sore di Universitas Jambi, dan tema pembahasannya itu tentang Philadelphia. Lalu beberapa setelah saya dapat tema itu, saya mencoba untuk terus mengulik dan terus mengulik tentang surat Yesus untuk jemaat di Philadelphia. Ada 7 gereja mula-mula, ada 7 jemaat Tuhan mula-mula yang ada di Asia Kecil yang sekarang menjadi Turki. Nah, 7 jemaat di kota yang berbeda ini ternyata punya banyak hal yang berbeda. Nah, saya tidak mau bahas seperti yang tadi pagi tentang Philadelphia, tapi saya mau kasih konfirmasi. Kenapa menurut saya Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu saya dapetin tentang tema tentang Philadelphia, dan 2 minggu belakangan ini ternyata semuanya bertautan. Philadelphia ini dibuat oleh seorang yang bernama Attalus yang kedua. Dia begitu mengasihi kakaknya yang bernama Eumenes yang kedua. Makanya dia beri nama kota, mereka ini raja di Pergamus, sebuah kota juga. Mereka raja, lalu mereka membentuk sebuah kota yang mereka beri nama Philadelphia. Oleh karena Attalus begitu mengasihi Eumenes yang kedua. Philadelphia ini terdiri dari kata ini dan Delphos, Adelphos. Belakangan ini, dalam 2 minggu, 3 minggu belakangan ini, saya bahas terus tentang Adelphos, tentang Adelphos, tentang Adelphos. Adelphos ini bicara tentang saudara. Kalau Jessica sama Revina ingat khotbah Koko 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di ulang tahun P3KM, Koko bahas P3KM harus jadi rumah. Kita harus membangun kasih persaudaraan. Kita harus merangkul semua orang tanpa terkecuali. Kita harus membawa orang. Karena Saulus pada saat dia mengalami pertobatan, Ananias Tuhan perintahkan untuk mengurapi dia. Tetapi Ananias sempat menolak. Pada saat dia bertemu dengan Saulus, dia berkata kepada Saulus pada saat itu, saudaraku Adelphos. Lalu di hari Selasa, di minggu yang lalu, dan tidak siapin khotbah, saya minta tuntunan Roh Kudus, tetapi tiba-tiba ada tanda, nggak tahu kenapa tiba-tiba disuruh bahas Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ada kata saudara lagi, ada kata Adelphos lagi. Kami membahas tentang bagaimana gereja harus membangun kasih persaudaraan. Lalu tadi malam, waktu saya baca, ini sebelum saya sungguh-sungguh memutuskan tadi pagi akan sampaikan tentang Philadelphia. Tadi malam sekitar hampir jam 1 pagi, saya punya kebiasaan baca firman itu pagi. Tetapi kalau hari Minggu biasanya saya curi-curi start supaya paginya tidak repot. Karena pagi mau siap-siap, mau ibadah. Sekitar hampir jam 1 saya baca firman, dan ternyata bacaan firman yang saya dapatkan itu di Ibrani 3. Boleh tolong tampilin Ibrani 3-nya. Ibrani 3 ayat yang 13. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Hari-hari ini Tuhan berbicara begitu luar biasa di dalam kehidupan pelayanan kami buat gereja. Bagian kami hanya mendengar. Saya percaya ini bukan suatu hal yang sifatnya kebetulan. Artinya, Tuhan mau konfirmasi bahwa Tuhan ada di dalam gereja. Tuhan mau konfirmasi bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan, peduli, mengasihi gereja ini. Karena dia berbicara kepada kita.
Lalu tadi sore saya datang duduk sama Bu Tabita. Tadi pagi memang saya sempat ngomong sama Bu Tabita. Kita pernah bahas tentang Wahyu 3, tentang surat Yesus melalui Rasul Yohanes untuk jemaat di Philadelphia. Lalu saya bilang sama Bu Tabita, waktu itu saya tidak jawab itu. Tapi hari ini saya jelaskan sama Ibu. Saya akan buka tentang Philadelphia. Dan Ibu harus bayar saya bilang. Saya bilang begitu, ya walaupun sekarang belum dibayar, tidak apa-apa. Nanti ya mungkin pulang dari ini, entah bakwan kan, entah apa, terserahlah kalau itu. Terus waktu saya duduk di sini, Bu Tabita bilang sama saya, Mak, terima kasih. Karena Bapak sudah membukakan tentang Philadelphia. Loh kenapa Bu? Ya memang kan kita udah pernah bahas. Enggak Pak. Tadi pagi, saya berdoa kata Bu Tabita. Tuhan, tolong rahasia firman tentang Philadelphia dan Tuhan jangan ada tepuk. Artinya Tuhan berbicara dan terkonfirmasi bahwa ini sungguh-sungguh tentang Tuhan. Ini bukan tentang pikiran saya. Ini bukan keinginan kita. Ini bukan tentang apa ya kita bilang buat gagah-gagahan kita, enggak. Kadang ada orang yang jual-jual nama Tuhan itu ya cuma cara untuk marketing aja. Cara untuk apa ya, kelihatan rohani aja. Cara-cara supaya terlihat sebagai hamba Tuhan aja. Tapi saya jarang sekali mau katakan sama saudara sekalian di tempat ini bahwa saya ngomong mewakili suara Tuhan. Tetapi hari-hari ini saya melihat dalam kalau bilang 2023 ini lah, menjelang masuk tahun 2023 sampai di tahun 2023 memasuki bulan keempat. Waduh, Tuhan ngomong dengan begitu luar biasa, terkonfirmasi. Semuanya terkonfirmasi, tidak cuma kepada kami. Kita butuh konfirmasi. Ini perlu kita mengerti. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendoa, kalau ada seorang nabi yang bilang sama kita, dia bilang, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Karena baru-baru ini saya mendengar kabar ada di gereja tetangga yang gembalanya ngomong sama full timernya. Ini full timer sempat bermasalah. Dulu sempat, bukan sebenarnya orangnya tidak bermasalah, orangnya tidak masalah. Pernah mengalami case, masalah lah, kasus lah ya. Lalu pemimpin di sana nggak terkontrol lagi. Lalu dia pecat. Tapi karena bergejolak, akhirnya diminta untuk kerja lagi. Nah yang berikutnya, ternyata akhirnya orang ini, orang yang sama, itu di-cut dengan menjual nama Tuhan. Dipanggil lah, gembalanya panggil. Dia bilang gini, Vin itu banyak ya, ada Gavin, ada Kevin, ada Devin, David, Yanvin, apalagi ya banyak, yang namanya Vin itu banyak ya. Vin, Tuhan berkata, kalau udah bawa Tuhan ini udah susah sekali. Vin juga bisa jadi Vincent ya, Vincent Desta kayak atau apa terserah lah. Yang penting kalian jangan berpikir itu Yanvin, itu aja. Nah, Vin juga itu. Vin, Tuhan berkata, kamu tidak boleh lagi kerja di sini. Kaget tuh. Ngeri banget. Kalau Tuhan ngomong sama satu orang, tapi dia tidak ngomong sama lawan bicaranya. Ngeri. Kita bisa jual nama Tuhan dengan sembarangan. Atau misalnya kita lagi deketin cewek. Itu dalam proses pendekatan kita bilang sama cewek, aku berdoa siang dan malam. Aku berpuasa bukan karena aku tidak punya uang untuk makan, tetapi aku berpuasa untuk mendoakan tentang pasangan hidupku, dan Tuhan berkata bahwa kamulah pasangan hidup. Ngeri. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Tuhan sampai saat ini berbicara. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, atau jangan-jangan suara hati kita, suara pikiran kita, atau jangan-jangan daging kita? Maka kita sangat butuh konfirmasi. Saya selalu bilang seperti ini, kalau Tuhan ngomong sama saya, maka dia juga akan ngomong sama orang lain hal yang serupa. Kalau misalnya si pasangan yang si cowok ini ngomong, kamu adalah pasangan hidupku kata Tuhan, maka adilnya adalah Tuhan juga ngomong sama si perempuan, pria itu adalah pasangan.
Tetapi saya dan istri sepakat percaya bahwa yang namanya pasangan hidup itu bukan jodoh. Tidak ada Tuhan menetapkan jodoh di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan kita free will untuk menentukan pilihan kita kepada siapa. Dan tentu punya benefit, tentu juga punya konsekuensi. Sekarang tinggal di orang berkat dan kutuk aja Tuhan kasih pilihan. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang banyak sekali menjual nama Tuhan itu untuk keren-kerenan atau untuk pembenaran. Kalau kita bicara suara Tuhan, maka kita bicara tentang kebenaran. Amin. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan itu bicara tentang suatu hal yang benar. Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana suara Tuhan dalam tanda kutip itu bisa jadi pembenaran bagi sebagian orang. Hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Saya bilang sama yang cerita, waduh, kalau seperti itu harusnya dikonfirmasi. Benar enggak Tuhan yang ngomong? Atau jangan-jangan Tuhannya dalam rupa manusia. Jadi berhala kan gitu kan. Jangan-jangan Tuhannya itu anaknya misalnya. Atau jangan-jangan Tuhan itu istrinya misalnya. Kadang-kadang kita salah mengerti bahwa suara Tuhan itu adalah suatu hal yang mendukung kita untuk melakukan sebuah pembenaran. Mengerikan. Kalau kita bicara tentang kuasa, tentang power, tentang filled with power, kita ini adalah orang-orang yang diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan otoritas. Tetapi sifatnya hanya kita dipercayakan. Nah, seringkali orang-orang yang dipercayakan kekuasaan akhirnya abusing of power. Ini hari-hari ini lagi sering dibahas di gereja ini. Sering terjadi abuse of power. Diberikan kepercayaan, diberikan kuasa, akhirnya menyalahgunakan kekuasaan. Tujuannya untuk apa? Membenarkan diri sendiri. Padahal suatu hari, oh enggak, kalau Arif benar dia. Bukan Arif itu. Jadi jangan salah, ini cuma pembahasan. Abuse of power itu cuma bahasanya mereka untuk bercanda. Nanti berpikir Arif salah. Enggak, Arif enggak salah, tapi belum tentu benar. Enggak bercanda. Waktu kita dipercayakan kekuasaan, kita dipercayakan kuasa, kekuatan, power, authority, kita harus mengerti bahwa itu sifatnya kita dipercayakan. Bukan kita diberikan. Kita disuruh mengelola kekuatan itu. Kita disuruh mengelola kuasa itu. Maka apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bukan untuk pembenaran diri kita. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu sifatnya untuk mempermuliakan dia, untuk melakukan apa yang dia ingin untuk kita lakukan. Saya bagikan tadi pagi, saya bilang begini, kalau saya punya usaha, saya punya toko, saya punya bisnis, saya punya perusahaan misalnya, saya percayakan sama siapa yang mau. Ini belum ada nih, nanti ada saya kasih. Sekarang belum ada, ayo berlomba-lomba. Sekarang belum ada. Misalnya saya percayakan sama Arif. Maka hal yang Arif lakukan adalah apa yang menjadi mau saya. Karena dia dipercayakan. Tetapi banyak sekali kita lihat kekristenan yang tahu diberikan kuasa, yang tahu kita bilang diisi, dipenuhi dengan kuasa, akhirnya kita abuse of power. Dan ini mengerikan. Hari ini terkonfirmasi apa yang saya dapatkan dari jam 1 pagi. Akhirnya saya putuskan, saya harus sampaikan tentang Philadelphia. Ternyata terkonfirmasi. Ada seorang hamba Tuhan yang berdoa, merindukan, mengerti Wahyu 3, ayat 7 sampai yang ke-30. Tapi saya tidak bahas tentang itu. Saya mau bahas tentang tema kita di bulan ini. Tentang season of power. Kita masuk di triwulan. Tadi saya sudah bagikan sedikit tentang power. 3 bulan awal kita bahas tentang season of spiritual gift atau season of spring. Lalu di 3 bulan di awal kita mengerti tentang our gift, bagaimana kita mengembangkan talenta, potensi yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan, spiritual gift yang Tuhan berikan. Lalu di bulan yang ketiga, baru yang kemarin, kita belajar untuk mengaplikasikan apa yang kita kenal, apa yang kita kembangkan, kita eksekusi dalam bentuk melayani Tuhan. Sifatnya melayani. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan dan kita kembangkan
kembalikan menjadi sebuah pelayanan. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan beri, sifatnya membantu. Tuhan tidak perlu dibantu, teman-teman. Jemaat Tuhan di tempat ini saya perlu tegaskan sekali lagi, gereja Tuhan tidak perlu dibantu sama saudara dan teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang memberikan segala. Kita melayani Dia karena kita menyadari apa yang kita miliki berasal dari Dia. Kita mengembalikan sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa hormat kita dan kebutuhan kita akan Dia. Bukan karena ini mau bantu gereja. Ya puji Tuhan, kalau seandainya itu sempat terbersit, tetapi jangan jadikan itu motif. Karena Tuhan bisa pakai konsisten batu, kursi untuk melayani. Kalau kita tidak mau, Tuhan akan bekerja. Nah, kita perlu mengerti tentang spiritual gift ini setelah kita tahu understanding the gifts, developing the gifts, applying the gifts. Lalu kita akan masuk ke dalam tema triwulan dengan judul Season of Summer, Season of Power. Di bulan April kita bahas tentang Filled with the Power. Di bulan Mei kita akan bahas tentang Purposes of Power. Di bulan Juni The Impact of Power. Pertama tentang kita diisi, dipenuhi oleh kuasa. Di bulan Mei kita akan bahas tentang tujuan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam Tuhan berikan kuasa, tujuannya apa. Di bulan Juni kita akan melihat dan kita akan belajar tentang dampak dari orang-orang yang berkuasa. Nah, semua hal ini akan kita pelajari supaya sampai di ujung tahun nanti kita akan mengerti dan kita akan mendapatkan secara tajam tema tahunan tentang The Year of Empowering Grace. The Year of Empowering Grace, di bulan-bulan yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita dimampukan oleh kasih karunia untuk melewati hari demi hari, bulan demi bulan, sampai akhirnya kita melewati tahun yang katanya buruk. Kita butuh kasih karunia daripada Tuhan sehingga kita dimampukan. Nah, boleh tolong tampilin yang selanjutnya. Filled Season of Power diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 itu tema tahunan kita dibagi 4 per triwulan. Ayat yang ke-6 di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 itu Season of Spring, Season of Spiritual Gift. Di bulan yang berikutnya itu tentang power. Lalu di triwulan berikutnya kita akan bahas tentang love. Di triwulan yang berikutnya lagi kita akan bahas tentang self-discipline. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan kasih karunia dan memampukan kita untuk melalui segala hal yang mungkin sempat kita takutkan atau sempat dibuat oleh dunia seolah-olah ini harus menjadi ketakutan yang perlu kita khawatirkan atau yang perlu kita pikirkan. Sebenarnya kita hanya perlu pikirkan bagian kita sebagai orang percaya, yaitu punya iman kepada Yesus, maka Tuhan akan memampukan kita. Tetapi kita perlu belajar, kita perlu mengupgrade diri kita supaya di dalam kehidupan kita, kita mengerti tujuan kita, kemana kita pergi, apa yang memampukan kita, apa yang harus kita lakukan. Dan ini semua bicara tentang kehendak Dia, bukan kehendak. Nah, saya mau bahas tentang ini, tentang Season of Power dari 2 Timotius 1 ayat ke-7. Kalau dalam terjemahan baru, dia menggunakan kata kekuatan. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan sederhana Indonesia, kata kekuatan atau kata power itu digunakan dengan menggunakan kata kuasa. Nah, kata kuasa dalam bahasa Yunani menggunakan kata dunamis yang memiliki arti strength, kekuatan, atau memiliki arti miraculous power, kemampuan untuk melakukan mujizat. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan setiap mujizat demi mujizat. Bukan karena jampi-jampi, bukan karena mantra, bukan karena kita menuntut ilmu, tetapi oleh karena kuasa yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan dengan jelas dia berkata, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi itu akan terlepas di sorga. Kita adalah orang-orang yang oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, kita jadi orang-orang yang mampu dan berkuasa juga. Amin. Kita lihat, ada kata might, ability, kemampuan, kecakapan. Ada power, ada kuasa yang Tuhan berikan sehingga kita memiliki kecakapan. Nah, sebagai orang percaya, kata kuasa atau dunamis memiliki arti power through God's ability. Kuasa yang kita dapatkan melalui Tuhan.
kemampuan yang kita dapatkan, kekuatan yang kita dapatkan melalui Tuhan. Jadi kita tidak perlu berbangga diri dengan apa yang kita mampu lakukan. Karena apa yang keluar dari diri kita, itu adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan. Dia percayakan itu kepada kita orang-orang percaya, sehingga kita mampu untuk mengaplikasikannya. Kita ini hanya media. Tuhan menyatakan kemuliaan, menyatakan kekuatan, kekuasaannya melalui kehidupan kita, sehingga bukan kita yang seharusnya ditonjolkan, bukan kita yang harusnya semakin bertambah-tambah, tetapi ini bicara tentang Tuhan saja. Kita perlu sepakati hal ini. Sehebat-hebatnya kita bermusik, sejago-jagonya kita bernyanyi, sepintar-pintarnya kita mengajar, sekuat-kuatnya kita berdoa, apapun itu, saya mau bilang, itu hanya apa yang Tuhan mampukan saja untuk kita lakukan. Jadi kita tidak perlu berbangga. Yang kedua, power to achieve by applying the Lord inherent abilities. Ini bicara tentang kuasa untuk mendapatkan kemampuan demi kemampuan yang Tuhan akan percayakan waktu kita mengaplikasikan, setelah kita mengetahui apa sih yang menjadi spiritual gift yang kita terima, apa sih yang harus kita kembangkan, dan bagaimana cara kita untuk kita dapat mengaplikasikan. Kita butuh kuasa. Tanpa kita sadari, kita ini hanya seonggok daging yang tidak berdaya apabila kita ditolak oleh Tuhan. Apabila Tuhan mundur dari kita. Saya bilang, ini minggu yang lalu saya bilang, bukan hal yang Tuhan mau kita lakukan, tetapi hal yang benar yang yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Contohnya sangat sederhana, bagaimana Saul mempersembahkan korban, lalu Tuhan mundur daripada Saul. Mempersembahkan korban itu hal yang baik, tetapi ternyata bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan itu maunya Tuhan. Dan seketika Tuhan mundur dari Saul. Waduh, Saul hancur-hancuran. Waktu Tuhan menolak Saul, waduh, Saul hancur-hancuran. Dia harus mendengar alunan kecapi daripada Daud. Waktu ada roh Tuhan, waktu dia bermain kecapi, dia menjadi damai, dia menjadi tenang. Kalau enggak, dia seperti orang yang kesurupan. Dia hidupnya enggak damai, hidupnya enggak tenang, pikirannya terus kotor. Saul takut sekali sama Daud. Saul mau bunuh Daud. Wah, ini orang bahaya, ini bisa terjadi kekuasaan ganda. Orang-orang lebih mencintai Daud daripada mencintai aku, kata Saul. Kenapa? Karena Tuhan sudah undur. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Maka kita perlu mengetahui, kita memang orang-orang yang Tuhan percayakan kuasa. Tetapi jangan sampai kita jadi orang-orang yang tidak mengenal siapa Dia yang memberi. Bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, bukan tentang apa yang kita sudah capai hari-hari ini, tetapi ini bicara hanya tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan saja kita menerima kuasa itu. Next. Filled with the power. Bulan ini kita bahas tentang filled with the power. Diisi, dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kata fill merupakan kata kerja transitif dalam Merriam-Webster Dictionary yang memiliki arti, kalau dalam bahasa Inggris dia bilang begini, to put into as much as can be hold or conveniently contained. So, dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata yang sangat baik sekali untuk kita mengerti. Untuk dimasukkan ke dalam, ada kata sebanyak yang bisa dipegang atau ditampung. Tuhan kita tidak terbatas, amin. Kita terbatas nggak? Kalau di hari Senin lalu, saya bilang, Tuhan bilang, minta lagi. Ada beberapa orang yang secara tajam Tuhan bilang, kau kurang minta, ayo minta lagi. Tapi kalau kita mau minta sebanyak apapun, tapi kalau ternyata kapasitas kita kecil, wadah kita kecil, maka apa yang Tuhan berikan hanya sebatas wadah itu saja. Ini botol minum 330 ml. Kalau botol minum ini ibarat diri kita, maka air yang bisa masuk di dalam, ditampung di dalam
botol minum ini hanya sebatas 330 ml. Tetapi kalau botolnya 1 liter, maka dia akan sanggup menampung air sebanyak 1 liter. Begitu juga seterusnya. Kalau kita punya jerigen 20 liter, 30 liter, kita punya drum 200 liter, kita punya tangki penimbunan mungkin 2 ton, 3 ton, 5 ton, maka itu akan dicukupkan, itu akan diberikan, itu akan dipenuhi seperti dengan disesuaikan dengan seberapa besar wadah. Makanya saya bilang, kita perlu siapkan. Gereja ini perlu siapkan. Setiap kita perlu memperbesar kapasitas bejana kehidupan kita. Sehingga apa? Kuasanya yang tidak terbatas. Waktu kita minta, Tuhan penuhi aku dengan urapan. Tuhan penuhi aku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhi aku dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Waktu Tuhan memberikan berkat, waktu Tuhan memberikan kuasa, waktu Tuhan menurunkan urapannya kepada kita, maka itu akan sangat ditentukan oleh seberapa besar kapasitas kita. HP, dia punya penyimpanan 64 GB itu penyimpanan ya 64 GB atau 128, ada lagi yang 256, ada lagi yang 512, ada lagi yang 1 terabyte. Kalau kapasitasnya 1 terabyte, kita mau foto dengan kualitas megapiksel yang sangat tinggi, seberapa banyak pun mungkin, HP itu sanggup. Masalahnya kadang-kadang kameranya atau filenya terlalu gede, tetapi kapasitas HP-nya itu enggak mungkin. Kameranya gede banget, 50 megapiksel, sekali ngerekam baru 1 menit udah 2 giga. Ya, kan? Atau mungkin begitu direkam 1 menit udah 10 giga. Berat sekali. Begitu di save, tulisannya memory low, harus dihapus terlebih dahulu. Terkadang di dalam kehidupan kita, saya mau katakan, banyak hal yang harus dihapus terlebih dahulu, baru Tuhan percayakan lagi. Terkadang di dalam kehidupan kita, dengan sadar tidak sadar, ada hal yang harus kita tinggalkan terlebih dahulu, baru Tuhan percayakan lagi. Kalau kita tidak tinggalkan kebiasaan lama kita, kalau kita tidak tinggalkan kebiasaan buruk kita, kalau kita tidak kita bilang menyucikan diri kita, kalau kita tidak mengalami pembaharuan, kita tidak upgrade, kita tidak dibersih-bersih lah, di cleaning lah memori kita, maka kapasitas HP kita itu pasti akan mengalami penurunan. HP saya sebenarnya lumayan lah, 4 GB, RAM-nya 4 atau 6 GB, saya lupa. Tapi setiap saya mau main Mobile Legends, itu saya harus hapus memori dulu, cleaning HP dulu, supaya dia lebih lanjut. Kadang-kadang ada file-file yang sifatnya virus, yang kita bilang file itu cukup gede. Kalau kita lihat di storage, itu ada keluar tuh file-file yang tidak diperlukan. Dia biasa tulisannya MGS atau bahasa-bahasa yang memang itu tidak ada artinya sebenarnya. Tetapi filenya bisa 300 MB satunya, 300 MB satunya. Kadang-kadang bisa 5 sampai 6. Kalau kita tidak hapus itu, HP kita tidak akan mampu untuk jadi maksimal. Otomatis waktu kita tidak mau hapus itu, kapasitas HP kita itu tidak akan mengalami kelegaan. Tidak jadi cukup untuk menerima file-file baru. Nah, saya katakan, kalau kita menyadari bahwa Tuhan tidak terbatas dan kita penuh dengan keterbatasan, ada hal yang perlu kita bersihkan di dalam hidup kita, supaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang sifatnya full, to put into as much as can be hold, untuk dimasukkan ke dalam sebanyak yang bisa dipegang atau ditampung, di mana firman Tuhan berkata, setiap kita minta Tuhan. Artinya kalau kita minta kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita tinggal ngomong, Tuhan nyatakan kuasa. Tetapi apakah kapasitas kita cukup untuk menampung apa yang kita harapkan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Gereja ini tidak akan jadi besar kalau gereja ini secara kapasitas, terutama secara rohani, itu tidak memiliki upgrade. Gereja ini tidak bersih-bersih.
datang 100 gimana? Bisa duduk enggak? Ya, bisa mungkin, tapi pengerja berdiri. Kan gitu. So, nanti dikatakan, baik yang muda-muda boleh silakan duduk melantai di depan, kita hormati yang tua. Padahal yang tua kadang-kadang tidak tahu diri juga. Udah tahu gereja kami, tidak mau datang lebih awal. Kita yang muda-muda kita harus berkorban dulu, saya alami itu. Saya bilang sama worship leader, kalau misalnya kayak gini terus, gimana anak-anak muda mau maju? Orang-orang tuanya yang akhirnya seenak-enak hati. Orang-orang yang datang terlambat, orang-orang yang mungkin dianggap penting, merasa, oh yaudah nanti kalau misalnya aku datang terlambat, kalau penuh juga ya palingan nanti anak-anak muda disuruh maju ke depan. Padahal tidak mesti penting. Tetapi masalah etika kita di hadapan Tuhan. Gua bisa mati tak bisa. Orang muda bisa mati muda tak bisa. Nah masalahnya matinya kemana? Kan gitu. Apakah mati kita tergantung dengan usia kita dan kita, oh kalau tua nih matinya masuk surga? Enggak. Iman, perbuatan kita itu yang menentukan. Sebenarnya tidak perlu ada perbedaan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita tahu Tuhan kita yang berkuasa, Dia Allah yang tidak terbatas, Dia akan memenuhi kita dengan kuasa. Tetapi kita perlu memperbesar bejana hati. Kita harus memperbesar kapasitas diri kita, sehingga Dia yang tidak terbatas itu mengerjakan hal-hal yang heran di dalam hidup kita. Dan kita akan beri, wow, waktu kita gereja ini diperlengkapi dengan gedung yang lebih besar, Tuhan percayakan 200 jemaat. Tapi kalau gerejanya masih kecil, masih ukuran ini, tidak mungkin Tuhan nanti kirim langsung 200. Penuhin dulu bangku-bangkunya. Nanti kalau misalnya datang 100, kita harus tambah lagi beli porsi 25. Maka dari itu persembahan harus bertambah, gitu kan? Harus 2, 3 kali, 4 kali persembahan, gitu. Nanti dibuat amplopnya beda-beda. Yang ini amplop coklat, ini amplop putih, ini amplop pink, yang amplop kuning, amplop merah. PDI Perjuangan. Haleluya. Piala dunia gagal ya. Aduh. Prit. Juaks. Nah, dalam arti kata sederhana, kata filled memiliki arti dipenuhi. Boleh tolong? Filled with the power artinya orang-orang yang percaya, yang dipenuhi oleh kuasa, kekuatan, tenaga, kemampuan dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Filled with the power yang akan kita bahas dalam 1 bulan ke depan ini, dalam setiap minggu-minggu kita. Ini bicara tentang kita, orang-orang yang percaya, yang dipenuhi oleh kuasa, kekuatan, tenaga, kemampuan dari Tuhan. Amin. Makanya saya mengundang kita semua untuk terus ikutin serial khotbah pengajaran ini. Supaya kita sungguh-sungguh ya, kita bilang kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana kita dapat, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang heran. Dan kita butuh dia. Amin. Next. Filled with the power dalam 1 bulan ini kita akan membahas juga tentang seorang rasul, seorang murid Yesus yang bernama Stefanus. Ini sudah 5 menit lagi ya. Kisah para rasul yang ke-6 ayat yang ke-8 bicara tentang seseorang yang bernama Stefanus, seseorang yang dipilih oleh rasul-rasul, oleh murid-muridnya Yesus. Ketika murid-murid Yesus, orang-orang percaya bertambah banyak. Lalu ada netizen yang maha benar, yang bilang, waduh, ini kok sepertinya pelayanan terhadap janda-janda, pemberian makanan, memperhatikan janda-janda yang menjadi tradisi dan budaya, bahkan menjadi sebuah salah satu pokok pelayanan, itu malah mulai diabaikan. Lalu akhirnya murid-murid Yesus pada saat itu mengerti bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita pilih saja katanya. Kita pilih 7 orang di antara murid-murid yang mana yang harus didapati sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh roh Tuhan dan berhikmat beriman. Lalu didapatilah seseorang, ada 7 orang, salah satunya bernama Stefanus. Ini menjadi ayat ambilan.
dari Rock International Ministry seluruh dunia, ayat emasnya dalam 1 bulan ini bicara tentang kisah para rasul yang ke-6 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan baru dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kalau dalam terjemahan New American Bible Revised, now Stephen filled with grace and power. Filled with grace and power. Was working great wonders. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. And signs among the people. Ada tanda-tanda yang dia lakukan. Ada tanda-tanda yang heran yang dilakukan oleh Stefanus terhadap orang-orang pada masa itu. Nah, saya mau bilang begini. Setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dipercayakan kuasa, akan melakukan tanda-tanda yang heran. Setiap kita, orang-orang percaya, menerima kuasa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk menerimanya. Ini bukan tentang seberapa mampu Tuhan beri. Ini tentang seberapa besar kita mampu menerimanya. Tuhan kita tidak pernah kurang. Kita kurang. Tuhan kita tidak terbatas. Kita terbatas. Kadang-kadang kita berdoa seolah-olah Tuhan itu sangat terbatas. Ya Tuhan, kalau boleh ya segini aja. Makanya hari Senin kemarin Tuhan bilang, aduh kamu kurang ini. Sekarang setiap pagi saya tidak malu-malu lagi. Tuhan pokoknya selesai. Tuhan harus tolong. Tuhan harus bela. Tuhan harus selesaikan setiap urusan-urusan finansial yang saya hadapi hari-hari. Saya minta Tuhan kasih berkat. Saya minta gereja berkembang. Tidak ragu-ragu lagi. Karena Tuhannya besar. Tuhannya mampu. Kalau kita minta sama manusia, kadang-kadang kalau kita minta tolong, ya kita butuh 100-200 ribu misalnya. Kita datang sama orang yang mungkin punya kapasitas kurang lebih lah sama dengan kita. Waktu kita bilang sama dia, aduh aku lagi butuh uang, belum makan. Tidak mungkin orang itu langsung bilang, kasihan deh lu, itu derita lo. Nah kan kayak gitu. Kadang-kadang waktu dia bilang, ada orang yang menghadapinya dengan bertanya dulu, kenapa kok bisa enggak ini? Ujung-ujung tetap tidak ngasih juga. Udah nanya, kepo, tidak ngasih juga. Ya, ada juga orang yang akhirnya berkata, aduh kalau 100-200 ribu agak berat sama aku. Terus yang satu yang akan bertanya, ya udah, seberapa yang kau mampu aja. Kalau 20 ribu boleh nggak? Kalau 50 ribu lah tolong, boleh nggak? Kadang-kadang kan bisa kayak gitu ya, negotiable karena keterbatasan. Tetapi di dalam Tuhan, waduh, tidak ada negosiasi. Dia besar, dia hebat, dia dahsyat, dia ajaib. Minta yang penting sesuai dengan kapasitas kita. Kita perlu sekali untuk memperbesar kapasitas kita, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Itu disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, disertai dengan tanda-tanda yang heran. Kita datang sama orang yang kerasukan, keluar. Kita datang sama orang yang sakit, kita doakan. Kita datang sama orang yang berbeban berat, kita datang, kita doakan, kita kasih nasihat, kita kasih motivasi. Orang itu dilegakan. Karena kita disertai dengan tanda-tanda yang karena kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan kita sangat mampu mengerjakan hal-hal yang heran melalui kehidupan. Saya selalu terngiang-ngiang dengan perkataan, with God, without God, man. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Without man, God will not. Tanpa manusia, Tuhan tidak mau buat. Maka kita ini medianya Tuhan. Tuhan mengerjakan hal yang heran bukan tanpa melalui manusia. Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib itu melalui kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Tuhan mengerjakan hal-hal yang heran. Asal kita percaya, asal kita perbesar kapasitas.
Bagaimana mungkin kita mau melakukan mujizat usir setan kabur sementara hidup kita asik dengan dunia? Bagaimana mungkin kita mau doakan orang sembuh sementara kita hidup penuh dengan kekhawatiran? Anda percaya sama kuasa Tuhan? Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita, sementara kita aja kurang percaya sama Tuhan? Kalau kita lihat, ada beberapa hal yang menjadikan Stefanus itu disertai dengan tanda-tanda yang hebat. Boleh tolong next. Ya. Ada beberapa hal, kalau kita lihat dari ayat yang kelima. Ini saya bahas dulu, kita lihat seperti outline-nya dulu. Minggu depan saya akan bahas poin per poin. Kalau gitu saya bolehlah undang sekalian maju ke depan. Pemusik, leader boleh maju ke depan. Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari. Kenapa Stefanus dipenuhi dengan karunia dan kuasa, filled with the power, yang mampu mengadakan mujizat demi mujizat dan tanda-tanda yang heran di antara orang banyak. Ternyata ayat yang pertama sampai yang ketiga itu tentang apa yang saya sudah sampaikan, standar-standar 7 orang pilihan, the magnificent seven bahasa Inggris. Orang-orang yang dipilih. Ini bukan tentang, ini sifatnya 7 orang ini sifatnya membantu pelayanan pemimpin. Ada 7 orang yang diperlengkapi, dikasih sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memperlengkapi pelayanan jemaat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Nah, kita lihat. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Seseorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu mereka memilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Yang pertama, Stefanus itu seseorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Yang kedua, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul yang adalah murid-murid Yesus. Ada 12 orang murid Yesus. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi Stefanus, lalu Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Mereka dihadapkan dengan rasul-rasul. Dan rasul-rasul dikatakan berdoa, menumpangkan tangan di atas 7 orang pilihan ini. Ini bicara tentang apa? Pada saat itu, rasul-rasul, murid-murid Yesus melakukan banyak hal-hal yang heran. Petrus sementara berjalan, orang yang sakit cuman berbaring saja. Cuman kena bayangannya Petrus. Orang-orang jadi sembuh. Murid-murid Yesus 12 orang itu melakukan banyak sekali mujizat. Dari bilangan 500 orang, seketika waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, bertambah bilangan orang-orang percaya menjadi 3.000 orang. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan murid-murid itu. Lalu apa kaitannya dengan Stefanus dan teman-temannya yang 6 lagi? Bagaimana mereka melakukan tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang heran? Karena waktu mereka dipilih, mereka diperhadapkan dengan rasul-rasul. Lalu rasul-rasul berdoa dan menumpangkan tangan. Kalau dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa apa yang dialami oleh 7 orang pilihan, ini bicara tentang impartasi kuasa. Ini bicara tentang impartasi kuasa mujizat yang rasul-rasul murid-murid Yesus. 12 orang itu sudah lakukan mujizat demi mujizat. Mereka impartasikan kuasanya ke dalam 7 orang pilihan. Dia berdoa. Lalu dia mengurapi apa yang mereka mampu untuk lakukan. Kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup rasul-rasul pada saat itu terimpartasi. Maka perlu kita himbaulah kita semua yang ada di tempat ini. Setiap Senin, minggu terakhir, kita perlu mengalami impartasi kuasa melalui doa pengurapan. Sehingga kita yang lemah jadi kuat.
supaya kita orang-orang yang biasa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Karena ada impartasi. Supaya setiap pekerjaan kita, setiap hal yang kita lakukan hari-hari ini, bisnis, pekerjaan, studi, atau apapun yang engkau lakukan hari-hari ini, ada penyertaan Tuhan lewat tanda-tanda yang heran. Mungkin kalau kita lihat, waduh, kalau toko sebelah kayaknya kok sepi-sepi aja. Oh kayaknya memang daya beli lagi menurun. Oh sawit lagi harganya lagi rendah. Makanya orang pada susah. Tetapi karena impartasi kuasa Tuhan, kita akan melihat tanda-tanda yang heran. Kita akan mengalami perbedaan. Bagaimana Tuhan akan bekerja. Sekalipun orang-orang tim yang lain mungkin, aduh nilai penjualannya kecil. Tidak achieve. Atau mungkin kita yang jadi kolektor nanti, waduh, mau dapat bonus, mau dapat insentif harus capai 70%. Sementara kayaknya tim yang lain sulitnya minta ampun. Tetapi karena impartasi kuasa daripada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dia berperang ganti kita. Kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengalami impartasi. Lalu yang ketiga kita lihat, ternyata setelah mereka diimpartasikan kuasa oleh murid-murid Yesus, di ayat yang ke-7 ada perkataan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Baru di ayat yang ke-8, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Yang pertama, dia dipenuhi oleh iman dan Roh Kudus. Yang kedua, Stefanus mengalami impartasi kuasa dari seniornya, dari murid-murid Yesus. Yang ketiga, Stefanus memberitakan Injil, firman Tuhan. Kenapa memberitakan Injil justru menjadi cara untuk dipenuhi oleh kuasa? Sederhana. Firman Tuhan berkata, pergi, jadikanlah segala bangsa murid. Baptis, ajar. Lalu dikatakan, aku menyertai engkau. Waktu kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, waktu kita memberitakan Injil kerajaan Allah, resource dari kerajaan Allah menyertai perjalanan. Waktu kita memberitakan Injil, memuridkan orang, memberitakan tentang kedahsyatan, keluar biasaan Tuhan, maka kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan menyertai setiap langkah kita. Sederhana kok, kita cuman waktu Tuhan bilang sama kita, nak lakukan itu, nak layani aku, anakku, aku mau kamu datang. Aku mau kau lakukan ini. Aku mau kau lakukan ini. Hanya sekedar ikut saja maunya Tuhan. Dalam hal ini saya lebih spesifik ngomongnya tentang memberitakan Injil. Tetapi di dalam secara general ini bicara tentang segala hal. Karena memberitakan Injil ini bicara tentang sebab dan akibat. Waktu kita memberitakan Injil, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akibatnya adalah kita menerima. Saya mau bilang sama kita hari-hari ini, mau seberapa lama lagi kita mau jadi orang-orang yang degil? Mau berapa lama lagi kita jadi orang-orang yang bebal? Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah perintah. Tetapi kita masih memilih, nantilah Tuhan. Kalau ada orang lain kenapa harus aku? Kalau ada yang ribet, kenapa harus ada yang simpel? Itu kan prinsip orang-orang Indonesia. Dia bisa, ngapain harus aku? Saya mau bilang, kalau Anda mau dipenuhi dengan kuasa Tuhan, hari-hari ini dengar baik. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan engkau akan melihat tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda mujizat Tuhan menyertai saya dan saudara. Apabila kita dipenuhi dengan iman dan Roh Kudus, apabila kita mengalami impartasi, dan apabila kita melakukan perintah. Dalam hal ini saya mau bilang,
Dalam hal ini saya mau bilang bersaksi demi nama Yesus, menceritakan setiap kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang lain. Stefanus mengalami itu. Saya percaya kita semua yang di tempat ini tidak lebih rendah daripada saya. Kita juga mampu menerima hal yang serupa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Makasih buat firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah ajar kami, Tuhan sudah teguhkan kami, Tuhan sudah mengkonfirmasi banyak hal yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kami. Ini menjadi bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan untuk dapat mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah diri kami Engkau sendiri yang bentuk, Engkau sendiri yang perbesar kapasitas kami, Engkau sendiri yang perluas kapasitas kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami dipenuhi oleh kuasa. Saat kami berkata-kata, kami tidak cuma sekedar ngomong, tetapi kami mendeklarasikan iman kami, sehingga setiap perkataan kami ada kuasa Tuhan, ada urapan. Kami berdoa Tuhan, di dalam setiap tindak tanduk kami, setiap apa saja yang kami lakukan, itu bukan cuma sekedar menjadi perbuatan-perbuatan yang biasa, tetapi saat kuasa Tuhan penuh di dalam hidup kami, perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan yang buat setiap mata melihat siapa Tuhan yang kami. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Dalam menyampaikan isi hati-Mu, hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi hamba-Mu tahu, Roh Kudus memampukan setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk mengerti. Lebih daripada itu kami juga tahu Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada Pastor Adin yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan kita boleh melakukan. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan. Kita akan melihat news bulan ini. Oh, shame is a prison, as cruel as a grave. Shame is a robber, and he's come to take my name. Oh, love is my redeemer, lifting me up from the ground. Shalom warga kerajaan, welcome to Kingdom Celebration GB Rock Jambi. Bersama saya J. Vincent, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan ibadah roki. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit dan Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau DED dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7.30 malam. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu bergabung dalam komunitas dan bertumbuh bersama, dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai GB Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GB Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center berikut ini. Berikut channel YouTube GB Rock Jambi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, persembahan lainnya, dan tanda kasih untuk mendukung pelayanan gereja dapat disampaikan melalui nomor rekening berikut ini. Demikian info sepekan GB Rock Jambi. Saya J. Vincent pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman tambahan, akan diadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April jam 10 pagi, hanya 1 kali ibadah. Dan akan diadakan ibadah Paskah pada hari Minggu jam 10 pagi, juga hanya 1 kali ibadah. Setiap ibadah raya disertai dengan ibadah roki. Mari kita boleh bersama-sama ajak teman, saudara kita untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman, kami warga kerajaan Allah, dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan, dan kami bawa dengan sukacita. Yang mau memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Terima kasih Tuhan, terlalu baik apa yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyampaikan isi hatimu begitu luar biasa. Yang menjadi setiap kebutuhan kami ialah hidup kami memiliki roh yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih kalau Engkau sudah membuka pintu bagi Tuhan umat-Mu Philadelphia di dalam menghadapi Tuhan tekanan, menghadapi penderitaan di mana gempa bumi terjadi di dalam Tuhan pada saat itu. Mereka tetap tekun dan setia sampai akhirnya menjadi pendengar dan pelaku firman. Engkau menjadikan Tuhan soko guru di dalam Tuhan rumah-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, ajaib dan luar biasa. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Engkau memberi kuasa di dalam setiap hidup kami. Engkau mau setiap hidup kami minta kepada Tuhan. Dan Tuhan mau setiap hidup kami membuka lebar-lebar tempatnya, wadahnya yang luar biasa. Tuhan mampu memberikan berapapun yang kami minta. Kalau tempat kami lebar, tempat kami besar dipenuhkan oleh Tuhan. Apabila kapasitas kami sedikit, Tuhan beri juga sedikit. Oleh karena itu ajar kami minta dengan sesuatu luar biasa, kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan kuasa yang Tuhan beri itu untuk kami melayani Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan diurapi oleh Tuhan, kami dipilih oleh Tuhan. Oh Tuhan, untuk kemuliaan-Mu kami diurapi oleh karena ada kuasa Roh Kudus firman Allah di dalam hidup kami. Sehingga kuasa yang Tuhan beri itu Tuhan, kami boleh kerjakan
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi oleh karena Tuhan yang mengerjakannya. Dan kami percaya, kami bersyukur setiap orang yang meminta kepada Tuhan menerima. Dan apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati hamba-Mu dengan luas membuka kebenaran firman-Mu. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan Engkau kerjakan bagi gereja-Mu. Kami rindu bahwa gereja-Mu di tempat ini diperluas kapasitasnya oleh Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya menampung jiwa-jiwa yang sedikit, tetapi kami menampung jiwa-jiwa umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan itu besar, berlipat-lipat kali ganda seperti yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan melipat gandakannya. Tuhan yang menyediakan tempat yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk itu kami bersyukur, kami berdoa untuk tanah Tuhan, untuk membangun gereja di mana dapat menampung jiwa-jiwa yang rusak, yang hancur. Rumah Tuhan menjadi bengkel, menjadi rumah sakit. Banyak orang mengalami dipulihkan, banyak orang mengalami disembuhkan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Di akhir zaman ini Tuhan, terima kasih Bapak. Setiap orang yang datang masuk mengalami Tuhan, mengalami pemulihan yang dahsyat. Lewat gereja-Mu ada pastori dibangun, ada rumah singgah untuk anak-anak jalanan, untuk anak-anak narkoba. Hamba-Mu berdoa dengan iman Tuhan, itu terjadi Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami bersama istri, anak-anak dalam pelayanan Tuhan, Engkau tidak akan permalukan. Engkau sudah memanggil hamba-Mu, Engkau yang akan membawa naik. Setiap kuasa, power yang Tuhan sudah beri itu boleh mengalir kepada kami anak-anak rohaninya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik untuk gedung ini kami percaya Engkau tidak akan permalukan kami Tuhan. Semua boleh terlunasi oleh karena Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau memberkati setiap kami, para imam Lewi yang melayani Engkau dengan berkat-berkat kasih karunia yang luar biasa. Sekecil apapun yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau memperhitungkannya Bapa. Terima kasih, oleh karena itu ajar kami melayani dengan kasih, melayani dengan kemurahan-Mu, melayani dengan kuasa yang daripada Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Anak-anak sekolah, mereka yang kuliah, yang bekerja. Tuhan, ibu-ibu rumah tangga, pekerjaan apapun yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan yang baik. Yang sakit Tuhan mengalami kesembuhan, yang lemah, letih, lesu Tuhan mereka mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kota kami, kota bangsa kami Tuhan, dengan luar biasa, menjadi kota yang diberkati Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Ada damai, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kekuatan yang dahsyat ajaib terjadi di kota kami, di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari timur, barat, utara dan selatan, dari batas bangsa kami, kota kami. Ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan menaungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa kami, para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, kasih karunia, kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, para pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengasihi Tuhan, sehingga masyarakat kami juga menjadi masyarakat yang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk tanah yang subur di atas bangsa kami. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati hasil hutan, hasil alam. Tuhan, Engkau memberkati sungai lautnya, menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Gunung, lembahnya diberkati oleh Tuhan. Ada tarian, ada pujian, kemenangan, sorak-sorai di mana-mana Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar kamu pulang, kamu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari orang-orang yang dipercayakan kuasa, orang-orang yang menerima berkat-berkat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dengan iman, arahkan pandangan kita kepada Dia. Sebab datang dari Tuhan segala berkat, segala hal yang baik di dalam hidupmu. Diberkatilah saat engkau datang dan saat engkau pulang. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah bakul adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, keluargamu. Studimu diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu pulanglah, terimalah berkat yang daripada Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Janji-janjinya yang tergenapi di dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua.